Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sampai di edisi 360. Edisi 360 merupakan edisi Qur'ani. Pada edisi ini kita coba mengidentifikasi 5 ayat pertama dari surah An-Naba. Suratun Naba. Jadi nama surat ini adalah Suratun Naba. Suratun Naba terdiri dari dua kata. Yang pertama surah, itu kata benda satu atau mudhaf. Kemudian kata yang kedua itu An-Naba. An-Naba yang artinya berita, yang berfungsi sebagai mudhaf ilaih. Jadi Suratun Naba ini murakkab idhafiyun. Surah itu mudhaf, An-Naba itu mudhafun ilaih. Oleh karena itu kata surah ini tidak boleh beralif lam, tidak boleh bertanwin. Kemudian kata Naba itu majrur, oleh karena dia merupakan mudhafun ilaih. Kemudian Suratun Naba ini merupakan surah yang ke-78 dalam Al-Quran. Dia merupakan awal dari juz 30. Dia merupakan awal dari juz 30. Kemudian Suratun Naba ini merupakan surah Makkiyah. Makkiyah itu berasal dari kota Makkatu. Makkatu itu Makkah, ya. Kemudian tamar butohnya dihilangkan, kemudian ditambahkan dengan ya bertasydid, dia menjadi Makkiyun. Makkiyun itu kata sifat yang dibentuk dari kata benda Makkah. Oleh karena Makkiyun itu menjelaskan surah, kita lihat surah itu berakhir dengan tamar butoh perempuan, maka Makkiyun itu diperempuankan dengan menambahkan tamar butoh, Makkiyatun. Sehingga terbentuklah ungkapan suratun Makkiyatun. Suratun Makkiyatun itu prasa wasfi, frasa yang terdiri dari kata benda kata sifat. Jadi surah Makkiyah, maksudnya itu surah yang diturunkan di Makkah. Kalau Suratun Naba ini frasa idhafiyun, mudhafun ilaih, artinya surah mengenai Naba. Naba itu berita yang selalu benar. Dia berbeda dengan khabar. Khabar itu berita yang mungkin benar, mungkin salah. Yang kita pinjam itu khabar, kemudian kita gandengkan dengan kata surat kabar. Jadi surat kabar itu memuat berita-berita yang mungkin salah, mungkin betul. Tapi kalau An-Naba ini sudah pasti benar. Pembawa berita benar itu dinamakan nabi, nabiyun, nabi. Nabi itu mempunyai satu akar kata dengan An-Naba, ya, nun, ba, dan hamzah. Jadi nabi itu adalah pembawa berita benar. Suratun Naba. Kemudian kita akan mengidentifikasi 5 ayat pertama Suratun Naba. Mulai dari amma yatasaalun. Amma yatasaalun artinya tentang apa mereka saling bertanya. Kemudian anin naba'il azim, ini merupakan jawaban dari ayat pertama tentang berita yang agung, azim, yang agung. Yatasaaluna anin naba'il azim, mereka saling bertanya tentang berita yang agung. Kemudian alladzihum fihi mukhtalifun, yang mereka fihi itu tentang berita itu
mukhtalifun, berbeda pendapat atau berselisih. Jadi berita itu dijelaskan oleh kata sifat al-azim, berita itu agung, bukan sembarang berita. Kemudian dia juga dijelaskan oleh isim mausul alladzi hum fihi mukhtalifun. Jadi mereka tentang berita itu berbeda pendapat, berselisih pendapat. Jadi mereka itu adalah orang-orang kafir Quraisy, ya, orang-orang kafir Quraisy. Kemudian ayat berikutnya, kalla saya'lamun, kalla semata-mata tidak. Saya'lamun, mereka akan mengetahui. Jadi ya'lamuna itu fil mudhari dari alima, alima ya'lamu. Mereka akan mengetahui. Kemudian ini saya'lamun ini diulang 2 kali. Kemudian dihubungkan dengan kata penghubung summa. Kemudian kalla saya'lamun. Jadi pengulangan saya'lamun itu menunjukkan penguatan atau emphasis atau taukid, ya. Oke, mari kita identifikasi ayat pertama. Amma kita sudah pelajari ini amma waktu kita mempelajari kata tanya kombinasi. Amma itu merupakan kombinasi dari an ini harful jar, an plus ma. An itu tentang, about, ma apa. Jadi about what, ya, tentang apa. Jadi an ma about what. Kalau kita mengkombinasikan an dengan ma berdasarkan apa yang kita pelajari itu, maka coba lihat ini nun sakinah diikuti oleh ma itu menghasilkan bunyi mim. Itu menghasilkan bunyi mim. Oleh karena bunyi nun itu diasimilasikan ke mim, diidghamkan ke mim. Jadi an plus ma itu menghasilkan bunyi am, ya, am. Kemudian ini mim ini menyandang tanda tasydid tuh, amma. Itu menunjukkan bahwa huruf di bawah tasydid itu ada 2. Jadi mim ada 2. Mim yang pertama itu mim pada kata ma. Mim yang kedua adalah asimilasi nun dengan mim. Asimilasi nun dengan mim itu menghasilkan bunyi mim. Kemudian diikuti oleh mim yang kedua sehingga muncullah amma. Kemudian ini alif di akhir kata ma itu dihilangkan, ya kan? Jadi kalau kita merangkai an dengan ma itu dihilangkan. Demikian juga kalau kita merangkai ma dengan min ma dari apa? Min ma dari apa? Mim ma ini dihilangkan, ini alif ini, sehingga hasilnya amma. Hasilnya amma. Ini alifnya dihilangkan. Amma itu artinya tentang apa, ya. What about, ya. What about, tentang apa. Jadi ini merupakan kata tanya kombinasi antara an dan ma. Jadi dengan demikian kalimat tanya yatasaalun itu dinamakan kalimat tanya informasi. Oleh karena dia didahului oleh kata tanya kombinasi. Ya, tidak harus kombinasi, ya. Kata tanya tunggal pun kalimat tanya yang diawali dengan kata benda tunggal itu dinamakan kalimat tanya informasi. Ini kata tanyanya itu kombinasi. Kata tanya apa itu? Kalimat tanya informasi. Kalimat tanya informasi. Ini diikuti oleh kata tanya kombinasi an dengan ma. Tentang apa?
Yatasaaluna itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Coba lihat ya. Kita di sini fa'ala yaf'alu. Insyaallah nanti kita akan bergelut dengan ini semacam ini. Fa'ala yaf'alu. Ini disebut wazan, ini disebut pola. Ini pola dari fi'lun madin, ini fi'il mudhari. Fa'ala yaf'alu. Contoh sa'ala. Sa'ala yas'alu. Sa'ala yas'alu. Jadi fa ininya sin, ainnya itu hamzah, lamnya itu lam. Jadi ini disebut fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Ya. Jadi ini disebut wazan atau pola. Sa'ala itu kata yang dipolakan ke fa'ala. Jadi kata yang dipolakan itu nanti kita namakan mauzun, ya. Mauzun. Fa'ala itu fi'lun madin, fi'l mudhari'nya yaf'alu. Jadi sa'ala yas'alu. Ini bermakna bertanya. Bertanya. Bertanya itu dalam bahasa Inggris itu ask. Ya, ask. Jadi dia telah bertanya, dia laki-laki ya. Kemudian yas'alu itu sedang atau akan bertanya. Dia laki-laki sedang atau akan bertanya. Coba lihat edisi mengenai fi'lun madin, fi'lun mudhari. Itu kita bahas di situ ya. Sa'ala yas'alu. Kemudian ada lagi pola tafa'ala. Ini pola fi'lun madin juga. Tafa'ala. Ya, tafa'ala itu berasal dari pola fa'ala. Fa'ala dengan tambahan. Ada ta tambahan di depan. Kemudian ada alif di antara fa dan ain, ya, fa dan ain. Jadi kalau kita polakan ini ke sa'ala, dia menjadi yas'alu. Sa'ala, ya, sa'ala. Tasa'ala, tasa'ala, tasa'ala. Masya Allah, ke depan kita akan menggeluti ini. Tasa'ala. Kalau sa'ala bermakna bertanya, maka apabila kita polakan ke tafa'ala, dia bermakna saling bertanya. Saling bertanya. Sehingga tasa'ala itu secara lengkap bermakna dia saling bertanya, ya. Tafa'ala itu wazannya, tasa'ala itu yang dipolakan ke tafa'ala, tasa'ala. Kemudian tafa'ala itu fi'lun madin, fi'l mudhari'nya yatafa'alu. 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 Jadi perhatikan, ini tafa'ala walaupun dia berawal dengan ta, tapi ini bukan ta mudhara'ah. Bukan ta yang menunjukkan bahwa tafa'ala itu mudhari'. Tafa'ala itu fi'il madin. Fi'il mudhari'nya ya tafa'alu. Ini baru ya mudhara'ah. Ya tafa'alu. Dengan demikian tasa'ala ya tasa'alu. Ya tasa'alu. Yatasa'alu. Yatasa'alu itu saling bertanya, mudhari', tasa'ala saling bertanya, lampau ya, lampau. Saling bertanya itu sebetulnya menyangkut dua orang atau lebih ya. Minimal di situ harus ada dua orang. Mereka saling bertanya.
Yang satu bertanya kepada yang lain bertanya kepada yang lain. Tasa'ala ya tasa'alu, itu saling bertanya. Ini huwa ya. Jadi kalau kita tasrif ini ya tasa'alu, huwa ya tasa'alu. Kalau huma, mereka dua orang laki-laki, ya tasa'alani. Kalau mereka jamak laki-laki, ya tasa'aluna. Inilah dia. Ya tasa'aluna. Ya tasa'aluna itu hum ya, hum. Hum yatasa'aluna. Jadi yatasa'aluna itu bermakna mereka, ini hum ini, mereka saling bertanya. Saling bertanya sekarang. Saling bertanya sekarang. Kalau ini kita tasrif fi'il madhi ini, tasa'ala, tasa'alu ya. Tasa'alu, mereka saling bertanya pada waktu lampau. Kalau mudhari, ya tasa'aluna, mereka saling bertanya pada waktu lampau. Jadi ya tasa'aluna itu kata kerja, verb plus subjek. Subjeknya itu mereka. Mereka itu ini, waw ini. Waw ini mengandung makna mereka. Ya, ini disebut apa? Wawul jamaah. Wawul jamaah. Waw yang menunjukkan mereka laki-laki. Jadi yatasa'aluna, mereka saling bertanya. Jadi amma yatasa'aluna itu merupakan kalimat tanya, informasi yang bermakna tentang apa mereka saling bertanya. Merekanya itu waw. Waw itu disebut waw jamaah. Kemudian muncul pertanyaan, mereka itu siapa? Siapa yang saling bertanya itu? Yang saling bertanya itu adalah orang kafir Quraisy. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu saling bertanya. Ya, saling bertanya. Jadi yang ini dengan waw di sini, mereka itu adalah orang-orang kafir Quraisy. Kemudian ayat kedua, anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Yang kedua ya, anin naba'il azim. An, preposisi, harful jar. An-naba. An-naba. An-naba, hamzahnya itu tidak di sini ya, tapi di sini. Jadi alif ini merupakan tempat atau rumah dari hamzah. Jadi oleh karena dia berharokat kasrah, maka hamzahnya kita letakkan di bawah. An-naba al-azim. Al-azimi. Azim. Al-azim ini kata sifat yang bermakna agung. Agung. Jadi dalam bahasa Inggris itu great, agung, ya. Kemudian an-naba ini berita, kata benda, ya. Berita itu great, berita itu azim. Oleh karena itu al-azim harus selaras dengan an-naba dalam 4 hal ya. Beralif lam, tunggal. Majrur, ini juga majrur, ya. Kemudian ini sukun yang diikuti oleh alif lam, agar sukun di akhir an itu dapat disambungkan dengan alif lam, dengan kata an-naba itu, maka sukun ini diubah menjadi kasrah. Nah, itu sudah sering muncul dalam latihan. Sehingga an-naba'il azim itu menjadi anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Ya, sebab kalau ini sukun ini tidak diubah menjadi kasrah, maka cara membacanya ini an, tak bisa disambungkan bacaannya ke sini an. Kemudian kita mulai lagi dari sini, an-naba'i al-azimi, ya. An-naba'il azimi. Tentang berita yang agung. Tentang berita yang agung. Jadi
ini anin naba'il azim itu merupakan jawaban dari kalimat tanya amma yatasaalun. Amma yatasaalun, tentang apa mereka saling bertanya. Jawabannya yatasaaluna anin naba'il azim. Mereka saling bertanya tentang berita yang agung. Tentang berita yang agung. Tapi di sini tidak lagi dicantumkan yatasaalun, ya. Oleh karena sudah dicantumkan di sini. Amma yatasaalun, tentang apa mereka saling bertanya? Jawabannya anin nabail azim, ya. Anin nabail azim. Kemudian ternyata an-naba itu berita yang agung itu, an-naba itu sama dengan al-ba'tsu ba'dal maut. Al-ba'tsu, inilah yang saling mereka pertanyakan. Al-ba'tsu ba'dal maut. Ba'dal maut. Apa artinya itu? Al-ba'tsu ba'dal maut. Ini hatta ini, ya. Kebangkitan setelah kematian. Jadi kebangkitan setelah kematian. Mereka belum pernah mendengar berita itu. Jadi bagi mereka itu merupakan berita yang baru sekaligus aneh. Al-ba'tsu ba'dal maut, kebangkitan setelah kematian. Jadi yang mereka tahu adalah manusia ini setelah mati dikubur sudah selesai. Kemudian dagingnya akan dimakan ulat, akan hancur, tulang belulangnya akan hancur, dan sudah selesai sampai di situ. Kemudian ada berita yang mengatakan bahwa, berita itu Al-Quran, ya, yang mengatakan bahwa manusia itu setelah mati akan dibangkitkan lagi. Ini yang membuat mereka saling bertanya, kok bisa dibangkitkan? Sudah hancur kok bisa dibangkitkan? Kan begitu kan? Jadi al-ba'tsu ini saya, al-ba'tsu ba'dal maut. Oleh karena orang tua mereka tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Ya, guru-guru mereka tidak pernah mengajarkan hal seperti itu, oleh karena mereka nggak tahu bahwa manusia itu akan dibangkitkan setelah kematian. Ini identik dengan yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah. Hari kiamat. Yaumul qiyamati. Yaumul qiyamati. Ya. Yaumul qiyamati. Atau yaumul ba'tsi. Hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Jadi itulah an-naba yang mereka saling pertanyakan. Jadi mereka, begitu kabar tentang an-naba itu sampai kepada mereka, mereka saling bertanya, bagaimana menurut kamu? Kamu percaya nggak itu an-naba itu? Yang satu bilang, oh saya nggak percaya itu. Mana mungkin kalau kita sudah hancur, tulang-tulang sudah hancur, kita akan dibangkitkan kembali, begitu kan? Jadi mereka saling bertanya tentang an-naba'il azim. An-naba itu al-ba'tsu ba'dal maut, kemudian atau yaumil qiyamah. Yaumil qiyamah. Kemudian ayat ketiga dimulai dengan alladzi. Ini pun sudah kita pelajari. Alladzi itu apa? Isim mausul. Isim mausul, yang, ya. Isim mausul itu yang untuk laki-laki ini, ya. Kalau yang untuk perempuan allati, ya, allati. Kemudian hum, mereka. Jadi dalam kalimat ini hum dimunculkan sebagai kata ganti yang berdiri sendiri. Kata ganti yang berdiri sendiri. Sedangkan di sini dimunculkan sebagai kata ganti yang bersambung. Ya, kata ganti yang bersambung. Kata ganti yang bersambung. Wawul jamaah. Waw ini identik dengan hum. Jadi hum itu siapa? Hum itu kaum kafir Quraisy. Alladzi hum fihi, yang mereka fihi, tentangnya. Fihi, fi di situ mengandung makna tentang.
tentangnya. Nya itu apa? Ini kata ganti majrur bersambung ini, hi ini ya. Hi ini an-naba. An-naba, tentang an-naba itu mukhtalifun. Mukhtalifun itu berselisih atau berbeda pendapat. Nanti mukhtalifun itu berasal dari ikhtalafa, yakhtalifu, mukhtalif. Nanti masdarnya ikhtilaf. Ikhtilaf itu perbedaan pendapat. Nah, untuk sementara kita hafalkan saja dulu ya. Nanti begitu masuk ke topik ini akan kita pelajari ininya. Mukhtalif. Mukhtalif ini kata sifat ya. Mukhtalifun. Nah, artinya berbeda. Berbeda. Different. Kalau dalam bahasa Inggris. Different. Jadi kalau saya hendak mengatakan kita berbeda. Kita berbeda. Nahnu mukhtalifun. Jadi dijamakkan. Kalau kita itu lebih dari dua ya. Nahnu mukhtalifun in this case, dalam hal ini fi hadzal amr. Ya, dalam persoalan ini. Jadi alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka tentang an-naba ini mukhtalifun, berbeda pendapat. Mereka tidak sependapat tentang itu. Ada yang mengatakan hari kiamat itu begini, ada yang mengatakan begitu, ada justru yang tidak mempercayainya, kan begitu kan? Jadi mereka itu mukhtalifun. Ada ikhtilaf di antara mereka tentang an-naba itu. Sewaktu kita mempelajari ini, isi mausul ini, kita mempelajari bahwa isim mausul itu disempurnakan maknanya oleh rangkaian kata setelahnya. Jadi setelah alladzi itu ada rangkaian kata hum fihi mukhtalifun. Rangkaian kata itu bisa kalimat, bisa prasa, ya kan? Rangkaian kata itu bisa kalimat, bisa prasa. Kalimat itu bisa fi'liyah, bisa ismiyah. Kemudian prasa itu bisa prasa jar majrur, bisa prasa zarfi. Jadi kalau kita lihat rangkaian kata setelah alladzi itu, ini jumlah ismiyah. Hum fihi mukhtalifun. Mereka tentang an-naba itu berbeda pendapat. Jadi hum itu mubtada, mukhtalifun itu khabar, ya. Mukhtalifun itu khabar. Ini hum fihi mukhtalifun atau rangkaian kata setelah isim mausul itu dinamakan apa? Silah mausul, silatul mausul. Lihat lagi itu, baca lagi itu. Oleh karena edisi kita ini saling berkesinambungan, ya. Jadi silah mausul itu berfungsi sebagai apa? Berfungsi menjelaskan isim mausul. Kalau kita berhenti di sini, anin naba'il azim alladzi, tentang berita agung yang enggak sempurna maknanya. Yang bagaimana? Yang mereka berselisih tentangnya, ya. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalau kita ini lagi, hi ini mengacu atau kembali kepada an-naba, ya. Jadi kata ganti orang ketiga pada ini silah mausul yang mengacu pada benda, pada alladzi, pada isim mausul, itu disebut raji', ya. Itu disebut raji'. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Nah, jadi kita lihat an-naba ini mempunyai dua sifat. Yang pertama, dia bersifat agung. Ya, hari kiamat itu agung, ya kan? Bersifat agung yang ditunjukkan oleh kata sifat al-azim. Oleh karena itu, al-azim ini harus selaras dengan an-naba. Kemudian dia juga punya sifat alladzi hum fihi mukhtalifun, ya. Jadi orang-orang kafir Quraisy tentang hari kiamat itu berbeda pendapat. Itu dua sifat dari an-naba, berbeda pendapat. Sifat yang pertama
ditunjukkan oleh kata sifat, al-azim, sifat yang kedua ditunjukkan oleh isim mausul alladzi. Masih ingat, isim mausul itu kan punya jabatan. Kalau isim mausul itu didahului oleh kata benda, maka dia itu menjabat sebagai apa? Sebagai na'tun. Isim mausul itu juga bisa menjabat sebagai mubtada, ya kan? Sebagai mubtada, sebagai mudhaf ilaih, siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi alladzina itu didahului oleh kata benda, sirata, dalam hubungan mudhafun ilaih. Kemudian kalau kata benda yang mendahului alladzi itu ma'rifah an-naba, maka alladzi itu na'tun, kemudian kata bendanya itu man'ut. Ini ma'rifah kan, pakai alif lam kan. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kemudian ayat berikutnya, kalla ini harfun atau partikel yang berfungsi menyangkal berita yang disampaikan oleh kalimat sebelumnya. Kalau kita amati ini tiga ayat ini, kita akan sampai kepada satu kesimpulan bahwa orang-orang kafir Quraisy itu tidak percaya pada hari kiamat, tidak percaya pada an-naba. Ini disangkal oleh kalla itu. Kalla sama sekali tidak. Saya'lamuna, ini 4 ya. Itu kata kerja mudhari yang berasal dari alima ya'lamu. Alima artinya mengetahui. Dia laki-laki telah mengetahui. Fi'lun madin. Fi'lun mudhari, ya'lamu, dia laki-laki sedang atau akan mengetahui. Kalau kita tafsir ini ya'lamu, ini fi'l mudhari, ya'lamu untuk huwa, untuk huma, ya'lamani untuk hum, jamak laki-laki ya'lamuna. Ini dia ya'lamuna. Ya'lamuna. Jadi ya'lamuna, mereka akan mengetahui. Merekanya mana? Wawul jamaah. Mereka akan mengetahui. Kemudian di sini fi'il mudhari dirangkai dengan partikel sa. Jadi fi'il mudhari itu menunjukkan suatu perbuatan yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Kemudian apabila fi'il mudhari itu dirangkai dengan partikel sa, maka dia menunjukkan sesuatu yang akan terjadi, bukan sedang terjadi. Jadi kalau ya'lamuna saja, ini bisa bermakna mereka sedang mengetahui, mereka akan mengetahui. Tapi apabila dirangkai dengan sa ya'lamuna, kalimat itu kata kerja mudhari itu pasti mengandung akan ya. Jadi saya'lamuna, mereka akan mengetahui. Apa yang mereka akan ketahui? Akan mengetahui salahnya pendapat mereka tentang hari kiamat. Jadi ada yang berpendapat bahwa ada di antara mereka yang berpendapat bahwa hari kiamat itu nggak mungkin ada. Mana mungkin orang sudah mati dibangkitkan kembali, ya? Di sini dikatakan bahwa sama sekali tidak. Kalla ini mengandung makna sama sekali tidak untuk menyanggah itu pendapat itu. Saya'lamuna, kelak, ini kelak ya. Ya, mereka akan mengetahui bahwa yaumul qiyamah atau yaumul ba'ts itu benar-benar ada. Jadi al-ba'tsu ba'dal maut itu benar-benar ada. Kemudian summa, kemudian ini partikel ataf ya. Kemudian kalla saya'lamun, ini diulang lagi. Kalla saya'lamun diulang lagi. Kemudian sama sekali tidak. Jadi pendapat mereka itu sama sekali tidak benar. Mereka akan mengetahui saya'lamun. Ini pengulangan kalla saya'lamun
pengulangan kata atau pengulangan frasa atau bahkan pengulangan kalimat itu menunjukkan penguatan atau emphasis atau taukid jadi kalau kita mengulangi kata, misalnya saya muslim, itu kalimat ismah ya, ana muslim. Kemudian kata ana itu, mubtada itu kita ulang 2 kali. Ana muslim. Jadi pengulangan kata ana itu menunjukkan penguatan. Jadi dia bermakna saya benar-benar seorang muslim. Atau mungkin juga yang kita ulangi itu muslim. Ana muslim. Saya benar-benar seorang muslim. Nah, jadi ini kalau saya alamun itu mengandung makna benar-benar. Ya, sama sekali tidak benar. Jadi anggapan mereka bahwa kiamat itu tidak ada, itu salah itu. Saya alamun, mereka akan mengetahui. Kemudian mereka benar-benar akan mengetahui kesalahan dari ucapan mereka itu. Ya, tidak benar itu. Kalla saya alamun. Itulah makna atau identifikasi berdasarkan apa yang sudah kita pelajari dari 5 ayat pertama Suratun Naba secara elementer. Kemudian kalau kita hendak mendalami lagi makna dari 5 ayat ini, baca berbagai tafsir mengenai itu, ya. Baca berbagai tafsir mengenai itu. Oke, saya kira cukup sekian. Saya ulangi lagi. Ini maknanya ini. Amma yatasa'alu, itu suratun Naba. Surah mengenai An-Naba. Suratun Naba ini merupakan surah pertama dari juz terakhir, juz 30. Oleh karena suratun Naba itu dimulai dengan amma, maka juz 30 itu sering juga dinamakan juz amma. Juz amma itu juz ke-30. Tentang apa mereka orang kafir Quraisy itu saling bertanya? Anin naba'il azim, tentang berita besar, tentang berita agung, ya. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka berselisih tentang berita itu. Kalau saya alamun, sama sekali tidak mereka akan mengetahui bahwa perselisihan mereka tentang An-Naba itu apa, yaumul qiyamah itu, mereka akan mengetahui bahwa yaumul qiyamah itu benar-benar ada. Kemudian mereka benar-benar akan mengetahui, ya, bahwa hari kiamat itu benar-benar ada, ya. Oke, saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.